Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang advokasi. Baik, advokasi merupakan suatu upaya untuk memahami, mengerjakan tujuan, dan mendukung perubahan sosial. Advokasi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk mendukung atau memperjuangkan suatu ide atau tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi adalah istilah pembelaan. Jadi secara bahasa, advokasi artinya membela. Advokasi merupakan suatu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan suatu gagasan, hak, atau kepentingan dengan cara menyuarakan, memperjuangkan, dan mempengaruhi kebijakan atau opini publik. Baik, berikutnya ini ada pelaku advokasi. Advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan, dipercaya, dan dihormati, peduli kesehatan, tidak melakukan tindakan tercela. Pelaku advokasi itu diantaranya ada seorang pakar atau ahli, pejabat yang berwenang, tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perguruan tinggi, profesi, dan lain sebagainya. Nah, tujuan advokasi sendiri yaitu membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah, mengubah suatu sistem atau lembaga, program atau kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan, lalu menolong suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan, melakukan tindakan nyata atas solusi masalah, adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah, memberikan kepedulian alternatif solusi masalah untuk melakukan tindakan lanjut kegiatannya. Berikutnya ada manfaat advokasi. Yang pertama itu ada advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Nah, advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suara mereka didengar di ruang publik. Nah, menarik perhatian dari politisi, media, dan orang-orang terkenal di seluruh dunia. Dengan mengadvokasi suatu tujuan, individu dapat menyoroti perspektif mereka kepada masyarakat luas dan bertindak sebagai katalis untuk perubahan. Tanpa advokasi, banyak suara yang akan tetap dibungkam. Jika tidak memiliki advokat, kita akan kehilangan dukungan kritis yang untuk banyak isu penting. Berikut yang kedua ada advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia. Isu yang diadvokasi seringkali didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia. Melalui advokasi, masyarakat pada umumnya akan memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan hak-hak sosial mereka, dan pelanggaran hak-hak yang dihadapi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam masyarakat saat ini. Yang ketiga ada advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan. Serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara langsung mempengaruhi keputusan dalam kebijakan publik. Sebagai komunitas yang mengadvokasi penyebab atau masalah tertentu, para politisi dan pembuat hukum akan menjadi semakin sadar akan isu-isu tersebut dan dapat mempertimbangkan untuk memasukkan perspektif para advokat ke dalam hukum atau kebijakan formal. Yang keempat ada advokasi memungkinkan orang untuk lebih memahami satu sama lain. Nah, bergantung pada keberhasilan dan jangkauan upaya advokasi, selebritas besar, pengusaha terkenal, dan dermawan dapat dipengaruhi oleh promosi tujuan tertentu di masyarakat. Penjangkauan tersebut akan memungkinkan individu berpengaruh untuk membuat pernyataan publik tentang isu-isu tersebut dan dapat membantu untuk mengubah status pertanyaan masyarakat dan memberlakukan perubahan yang lebih besar dan bermakna. Yang kelima ada advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Semua upaya advokasi membutuhkan komunitas dan kelompok untuk bersama-sama bekerja sama dan memecahkan masalah.
Dari perorganisasian logistik, upaya advokasi hingga perorganisasian protes publik, masyarakat akan membutuhkan keterampilan koordinasi untuk memastikan kelancaran fasilitas upaya advokasi. Yang keenam, ada advokasi menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Meskipun advokasi bekerja untuk memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat, eksternalitas positif dari advokasi adalah ditemukannya sumber daya dan layanan yang mungkin tersedia untuk membantu upaya advokasi. Apakah itu sumber daya keuangan tambahan untuk mendanai inisiatif advokasi lebih lanjut, atau layanan pemerintah yang dapat membantu kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Advokasi yang lebih besar dapat memungkinkan orang untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan yang sebelumnya dianggap tidak dapat dicapai. Yang ketujuh, advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Seringkali orang tidak menyadari ketidakadilan dan keluhan yang dihadapi kelompok di seluruh dunia, dan upaya advokasi dapat membantu menjelaskan dan mendidik masyarakat luas tentang masalah tersebut. Nah, advokasi adalah proses pembelajaran dan dapat membantu membekali orang dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk membela dan menuntut hak-hak mereka. Yang kedelapan, ada advokasi menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Advokasi penting karena tidak hanya membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat terhadap isu-isu yang menjadi perhatian dunia saat ini. Menumbuhkan rasa hormat dan solidaritas merupakan bagian integral dari upaya advokasi untuk bergerak maju dan memungkinkan individu, kelompok, dan orang yang berkuasa untuk menemukan kesamaan dan memecahkan masalah secara sipil. Yang kesembilan, advokasi membuat orang merasa lebih kuat. Seringkali individu mungkin takut atau merasa kurang motivasi ketika mencoba mengadvokasi isu-isu yang memiliki niat pribadi yang besar karena mereka sendirian. Jaringan dukungan yang kuat dapat membantu orang mendapat kembali dorongan mereka dan memicu momentum. Upaya advokasi berkembang ketika dilaksanakan dalam konteks kelompok karena masyarakat diperkuat oleh kehadiran dan kehendak orang lain. Yang ke-10 adalah advokasi membantu LSM untuk berkembang. Nah, organisasi nirlaba dan LSM seringkali didirikan di atas tujuan atau misi utama yang bekerja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Advokasi untuk tujuan tertentu akan membantu organisasi nirlaba berjuang mencapai tujuan tersebut dan akan mengumpulkan perhatian lebih besar dari mata publik, yang akan membantu mereka membuat perubahan di dunia melalui ambisi, harapan, dan impian mereka untuk masa depan. Berikutnya, jenis advokasi. Nah, menurut Snyder, yang dikutip dari e-paper Scribe oleh Harti Parwoto, jenis-jenis advokasi secara umum antara lain yang pertama itu ada advokasi klien. Nah, advokasi klien merupakan jenis advokasi yang tujuan akhirnya untuk berjuang menangkan suatu masalah terhadap suatu sistem atau lembaga. Nah, ada juga advokasi masyarakat. Advokasi masyarakat adalah jenis advokasi yang dilakukan untuk membantu masyarakat agar bisa memperoleh layanan yang sesuai. Ada juga advokasi legislatif. Nah, advokasi legislatif yaitu jenis advokasi yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang. Nah, yang terakhir ada advokasi administratif. Jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi atau memperbaiki keluhan maupun masalah administratif, di mana advokasinya bisa dilakukan melalui lembaga. Berikut ada jenis-jenis advokasi. Yang umum dikenalnya itu antara lain yang pertama ada advokasi hukum. Nah, advokasi hukum ini berkaitan dengan upaya memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan sistem peradilan.
Yang kedua itu ada advokasi kesehatan. Advokasi ini menyoroti isu-isu kesehatan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Berikutnya ada yang ketiga, advokasi lingkungan. Ini berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Nah, yang keempat ada advokasi pendidikan. Ya, ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan. Yang kelima itu ada advokasi bisnis. Nah, advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Nah, dalam advokasi bisnis ini terdapat strategi dalam melakukan advokasi. Yang pertama itu membangun jaringan dengan organisasi-organisasi akar rumput, misalnya perserikatan, organisasi, federasi, dan pengayoman lainnya. Mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan partai politik, tujuannya untuk berorientasi reformasi pada pemerintahan. Melakukan lobby-lobby antar instansi, pejabat, organisasi, kemahasiswaan, dan masyarakatan. Melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi, melewati aksi-aksi peradilan, mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Baik, dengan istilah yang sederhana, advokasi merupakan tindakan yang memengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang. Nah, ketika kita berbicara advokasi dan lobby dalam konteks organisasi pengusaha, secara umum kita akan berpikir tentang advokasi kebijakan publik, seperti aksi-aksi yang dirancang untuk memengaruhi hukum, regulasi, keputusan pengadilan, juga sikap dan pendekatan umum partai politik. Nah, mengapa advokasi ini penting bagi bisnis? Sifat lingkungan di mana kita menjalankan bisnis sangat krusial bagi keberhasilan perusahaan. Bisnis menciptakan kesejahteraan bangsa. Bisnis juga menciptakan pekerjaan yang berjalan dengan proses penciptaan dan pembelian barang dan jasa. Perusahaan dapat lebih efektif apabila beroperasi di lingkungan yang kondusif. Untuk mencapai ini, bisnis harus memengaruhi pembuat undang-undang, pemerintah, dan lembaga kehakiman, menangkal pengaruh kelompok-kelompok penekan yang memberi perhatian terhadap lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Pengusaha juga harus mendorong menjelaskan kepada publik atas lingkungan yang ramah terhadap bisnis. Mayoritas pemerintah memahami kebutuhan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang ramah agar tercapai keberhasilan ekonomi nasional dan kesejahteraan. Tapi pemerintah juga menghadapi lobby anti bisnis yang jarang diorganisasikan dengan baik dan efektif untuk masalah-masalah seperti lingkungan, kebebasan pemasaran, kesehatan, manajemen keuangan, dan standar perburuhan. Pertumbuhan dan pengaruh aktivitas organisasi anti bisnis juga kelompok kepentingan khusus telah diperkuat dengan kemajuan kecanggihan teknologi, komunikasi, dan globalisasi media. Mayoritas pemerintah memahami kebutuhan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang ramah agar tercapai keberhasilan ekonomi nasional dan kesejahteraan. Tetapi pemerintah juga menghadapi lobby anti bisnis yang jarang diorganisasikan dengan baik dan efektif untuk masalah-masalah seperti lingkungan, kebebasan pemasaran, kesehatan, manajemen keuangan, dan standar perburuhan. Pertumbuhan dan pengaruh aktivis organisasi anti bisnis juga kelompok kepentingan khusus telah diperkuat dengan kemajuan kecanggihan teknologi, komunikasi, dan globalisasi media. Advokasi dan organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha berdiri untuk melayani anggotanya, menawarkan sejumlah layanan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional anggota.
Lazimnya dasar layanan yang ditawarkan adalah untuk memastikan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang diterapkan pada dunia bisnis. Center of International Private Enterprise atau Pusat Perusahaan Swasta Internasional menyusun 7 karakteristik asosiasi pengusaha yang berhasil terkait dengan praktik advokasi mereka. Nah, asosiasi bisnis yang melakukan advokasi secara efektif haruslah mengartikulasikan kepentingan anggota, menarik perhatian pembuat kebijakan dengan tujuan memaksimalkan dampak suara kaum bisnis. Pertemuan berkala dengan pengambil kebijakan, mendiskusikan kebijakan publik dan memberikan publikasi-publikasi berdasarkan penelitian yang baik. Membuat saluran komunikasi rutin dan hubungan kerja yang erat dengan pejabat-pejabat pemerintah. Menggunakan saluran tersebut untuk mempromosikan kepentingan anggota dengan memengaruhi langkah dan arah dari hukum-hukum tertentu, termasuk usulan-usulan kebijakan. Melibatkan anggota dan advokasi proaktif bagi keuntungan seluruh anggota. Membentuk agenda kebijakan dengan menyuarakan kepentingan-kepentingan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan yang spesifik. Mencegah perubahan yang kerap terjadi terhadap kerangka peraturan kerja dan hukum yang berkaitan dengan bisnis. Mengawasi administrasi berbagai kebijakan dan memastikan itu diberlakukan secara adil, konsisten, dan cepat. Bagi banyak orang, advokasi yang efektif adalah masalah yang responsif dan taktis. Pemerintah telah banyak menghasilkan kebijakan yang berdampak baik pada lingkungan bisnis dan organisasi pengusaha, serta mampu menjawab setiap permasalahan yang disampaikan. Meskipun organisasi pengusaha berdiri untuk mewakilkan kepentingan sektor ekonomi yang menciptakan kesejahteraan, organisasi tidak selalu memiliki banyak kekayaan. Karena organisasi pengusaha melakukan advokasi atas nama komunitas bisnis secara keseluruhan. Memang, dampaknya akan ada beberapa penunggang bebas yang berkecenderungan memetik keuntungan dari advokasi yang berhasil. Tapi, itu memang tidak bisa dihindari karena mayoritas organisasi bekerja untuk memberikan berbagai layanan advokasi efektif kepada anggota, sehingga bisa menambah jumlah keanggotaan dan pendapatan. Dalam banyak hal, melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan dana terbatas, memerlukan kekuatan kunci. Artinya, dibutuhkan penentuan prioritas dan perorganisasian agar strategi tersebut berjalan secara efektif. Ringkasnya, organisasi-organisasi pengusaha tidak boleh berusaha berubah haluan hanya karena hal paling mendesak ketimbang hal yang terpenting. Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan sebuah strategi bagi advokasi yang efektif dengan taktik lobby-lobby yang telah disusun. Advokasi yang efektif harus dibangun melalui 3 dasar. Nah, yang pertama itu ada prioritas advokasi yang jelas. Yang kedua, kapasitas analisis dan melakukan riset yang terbaik. Yang ketiga, memahami proses-proses dalam pemerintahan dan administrasi serta mengetahui bagaimana masuk ke dalamnya dengan cara yang efektif dan tepat. Baik, yang berikutnya itu adalah mengkaji prioritas advokasi. Secara keseluruhan, prioritas advokasi dapat berubah setiap saat sesuai masalah-masalah baru yang terus bermunculan. Pengkajian secara teratur diperlukan untuk memprioritaskan strategi advokasi. Organisasi harus merancang strategi advokasi secara tahunan untuk dewan mereka. Satu hal yang paling penting dari kampanye advokasi efektif adalah target yang diidentifikasi secara tepat dan taktik unik yang diadopsi untuk menjawab setiap permasalahan. Ini berarti Anda harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pengambil keputusan bekerja.
siapa para pemain, dan apa pengaruh maksimal ketika Anda berada di tiap tahap. Kampanye advokasi untuk masalah prioritas harus mengidentifikasi target-target dalam urutan yang tepat. Dan setiap aksi yang berkelanjutan harus dibangun berdasarkan pencapaian yang sudah pernah dicapai atau hal-hal yang dipelajari. Ada beberapa target advokasi yang di dalamnya mencakup target orang dalam dan orang luar. Advokasi orang dalam jika sebuah masalah diidentifikasi secara dini, kontak advokasi biasanya dimulai dari para pejabat publik. Kontak harus dibuat pada tingkat yang sewajarnya. Pejabat-pejabat tingkat bawah dan menengah tidak boleh terlupakan atau terlampaui. Ketika pejabat publik mempertimbangkan permasalahan, itu merupakan waktu di mana ia sudah mulai terpengaruh. Karena begitu pena diletakkan di atas kertas, hal ini akan menjadi suatu pekerjaan yang lebih sulit. Untuk menekankan kembali hal-hal yang telah dibuat di atas, advokat harus memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang proses pembuatan kebijakan atau hukum. Dia setidaknya wajib mengetahui titik yang berpengaruh, nama orang yang duduk dalam posisi tersebut, dan harus bisa mendapatkan setiap dokumen yang menarik Anda. Tak bisa dipungkiri pula, ini membutuhkan lobby-lobby politik. Advokasi yang efektif adalah bisa membangun hubungan kuat dan kondisi yang baik. Jaga untuk tidak memotong pejabat junior dan menolak keinginan untuk melampaui di tingkat kementerian. Cukup penting sebuah hubungan jangka panjang didasarkan atas kepercayaan dan pengertian bersama. Selalu ingat bahwa kegagalan untuk memengaruhi politisi dan Selalu ingat bahwa kegagalan untuk memengaruhi politisi dan memberi saran-saran atas satu masalah tidak berarti tidak akan dapat melakukannya dalam masalah lain di masa depan. Pelihara hubungan yang baik dan terhormat meskipun gagasan Anda ditolak. Ketika sebuah masalah berpindah dari arena administratif ke politik, jangan menganggap remeh kekuatan yang masih dipegang oleh pejabat publik. Apalagi yang terkait dengan pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat kementerian. Pejabat publik masih memegang pena untuk menentukan keputusan perubahan rencana dan seringkali menentukan keputusan terakhir dengan menteri ketika Anda sudah meninggalkan kantor. Sisi lebih formal dari advokasi adalah melibatkan para pejabat publik dan politisi. Pertemuan dengan pejabat publik hampir dapat dipastikan akan berlangsung lebih lama dan panjang dari pertemuan dengan para politisi. Oleh sebab itu, advokat membutuhkan kesiapan secara menyeluruh. Setidaknya diperlukan pertimbangan dan persiapan menyeluruh untuk merangkai sehingga hasilnya bisa cukup efektif mendukung kebijakan organisasi. Advokasi orang luar. Orang luar yang merupakan kunci dari pesan-pesan organisasi pengusaha adalah media cetak dan elektronik. Menangani pers dan reporter media elektronik secara efektif merupakan inti dari panduan ini. Akan tetapi, terdapat beberapa strategi dan taktik penting dengan pertimbangan prestasi. Kebanyakan organisasi pengusaha mencari peliputan media yang gratis dan tidak harus membayar media, seperti iklan. Dalam situasi tertentu, terkadang Anda akan memilih memasang iklan dengan membayar ketika ingin menyampaikan pesan khusus bagi kelompok pembaca atau pengamat tanpa intervensi editorial. Seperti organisasi orang dalam,
Tujuan utama Anda adalah memudahkan media mencari bahan berita, baik itu pandangan bisnis atau menghubungkan anggota-anggota potensial yang memungkinkan memberi kontribusi bagi cerita mereka. Pendekatan Anda secara umum kepada media harus strategis. Pastikan bahwa para reporter kunci media penting, jurnal dan program siaran mengetahui kegiatan yang dilakukan organisasi, siapa anggota organisasi Anda, masalah-masalah yang Anda hadapi, dan tujuan agenda bisnis Anda. Ciptakan reputasi agar bisa menghasilkan materi dengan kualitas baik dan berguna untuk mereka. Hasilkan siaran pers dan bentuk lain materi yang berhubungan dengan media. Bersikap responsif ketika memberikan informasi dan bahan-bahan yang berguna. Dengan pengelolaan hubungan yang positif dan proaktif dengan pers, besar kemungkinan Anda akan berhasil menciptakan peliputan media yang mengesankan. Tak hanya itu, karena Anda bisa mendapatkan peluang-peluang taktis dengan menjadi tempat pertama untuk dihubungi manakala berita penting itu muncul. Jangan lupa bahwa anggota potensial Anda mengamati berita, mendengar radio, dan membuat surat kabar. Persepsi mereka atas pengaruh dan keberhasilan Anda akan mendorong banyaknya serta kualitas liputan atas organisasi. Perhatian, meskipun hubungan dengan media para wartawan bisa menjadi teman Anda yang terbaik, akan tetapi mereka dapat pula menjadi musuh Anda. Mereka bekerja dengan waktu yang ketat dan mencari berita yang paling sensasional, kontroversial, dan yang paling bernilai beritanya. Bergerak cepat tetapi mengikuti dengan hati-hati. Ada beberapa perangkat untuk membuat keberhasilan advokasi. Yang pertama itu ada saran tambahan atau atas produksi dokumen tertulis yang lebih penting juga diberi yang dokumen dan paket tersebut adalah siaran pers, masalah singkat, lembar fakta, dan paket pers. Mengkaji kembali taktik-taktik advokasi. Taktik-taktik organisasi harus dijaga di bawah kajian yang berkelanjutan untuk mempertimbangkan skala waktu perubahan. Dalam mengkaji keefektifan advokasi, beberapa pertanyaan yang perlu Anda kemukakan adalah: apakah permasalahan masih relevan dengan anggota kita? Apakah permasalahan sudah berubah bentuk? Apakah diperlukan penelitian lebih lanjut? Dan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai? Untuk keberhasilan advokasi, Anda akan mengkaji seluruh proses pengembangan strategi advokasi dan mengadopsi kampanye taktis yang berhasil memberi dampak. Untuk bisa merangkumnya, Anda harus mengidentifikasi masalah dan memilih prioritas. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui bagaimana membuat tujuan objektif agenda bisnis nasional. Mengidentifikasi individu yang sekiranya akan mendukung atau justru menentang agenda Anda. Menilai kekuatan dukungan dan oposisi, juga argumentasi lawan-lawan Anda yang kemungkinan besar akan digunakan. Dengan elemen-elemen tersebut, Anda dapat mengembangkan perangkat advokasi.
Dalam advokasi sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan. Ada beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi. Yang pertama, usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, dan atau pelaksanaannya. Ini menurut Meutia Ganier. Nah, yang kedua, ada advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Nah, yang ketiga, upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk ciptakan masyarakat yang adil dan merata. Sebagian orang yang berkecimpung dalam dunia advokasi, tentu mereka tidak akan menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun bagi sebagian lainnya yang belum begitu memahami atau bahkan belum pernah mengenal seluk-beluk advokasi, jawaban atas pertanyaan mengapa advokasi menjadi cukup relevan dan urgent untuk dijawab. Baik, yang berikutnya itu adalah mengkaji prioritas advokasi. Secara keseluruhan, prioritas advokasi dapat berubah setiap saat sesuai masalah-masalah baru yang terus bermunculan. Pengkajian secara teratur diperlukan untuk memprioritaskan strategi advokasi. Organisasi harus merancang strategi advokasi secara tahunan untuk dewan mereka. Satu hal yang paling penting dari kampanye advokasi efektif adalah target yang diidentifikasi secara tepat dan taktik unik yang diadopsi untuk menjawab setiap permasalahan. Ini berarti Anda harus memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana pengambil keputusan bekerja, siapa para pemain, dan apa pengaruh maksimal ketika Anda berada di tiap tahap. Kampanye advokasi untuk masalah prioritas harus mengidentifikasi target-target dalam urutan yang tepat. Dan setiap aksi yang berkelanjutan harus dibangun berdasarkan pencapaian yang sudah pernah dicapai atau hal-hal yang dipelajari. Ada beberapa target advokasi yang di dalamnya mencakup target orang dalam dan orang luar. Advokasi orang dalam, jika sebuah masalah diidentifikasi secara dini, kontak advokasi biasanya dimulai dari para pejabat publik. Kontak harus dibuat pada tingkat yang sewajarnya. Pejabat-pejabat tingkat bawah dan menengah tidak boleh terlupakan atau terlampaui. Ketika pejabat publik mempertimbangkan permasalahan, itu merupakan waktu di mana ia sudah mulai terpengaruh. Karena begitu pena diletakkan di atas kertas, hal ini akan menjadi suatu pekerjaan yang lebih sulit. Untuk menekankan kembali hal-hal yang telah dibuat di atas, advokat harus memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang proses pembuatan kebijakan atau hukum. Dia setidaknya wajib mengetahui titik yang berpengaruh, nama orang yang duduk dalam posisi tersebut, dan harus bisa mendapatkan setiap dokumen yang menarik Anda. Tak bisa dipungkiri pula, ini membutuhkan lobby-lobby politik. Advokasi yang efektif adalah bisa membangun hubungan kuat dan kondisi yang baik. Jaga untuk tidak memotong pejabat junior dan menolak keinginan untuk melampaui di tingkat kementerian. Cukup penting sebuah hubungan jangka panjang didasarkan atas kepercayaan dan pengertian bersama. Selalu ingat bahwa kegagalan untuk memengaruhi politisi dan selalu ingat bahwa kegagalan untuk memengaruhi politisi dan memberi saran-saran atas satu masalah tidak berarti tidak akan dapat melakukannya
dalam masalah lain di masa depan. Pelihara hubungan yang baik dan terhormat meskipun gagasan Anda ditolak. Ketika sebuah masalah berpindah dari arena administratif ke politik, jangan menganggap remeh kekuatan yang masih dipegang oleh pejabat publik. Apalagi yang terkait dengan pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat kementerian. Pejabat publik masih memegang pena untuk menentukan keputusan perubahan rencana dan seringkali menentukan keputusan terakhir dengan menteri ketika Anda sudah meninggalkan kantor. Sisi lebih formal dari advokasi adalah melibatkan para pejabat publik dan politisi. Pertemuan dengan pejabat publik hampir dapat dipastikan akan berlangsung lebih lama dan panjang dari pertemuan dengan para politisi. Oleh sebab itu, advokat membutuhkan kesiapan secara menyeluruh. Setidaknya diperlukan pertimbangan dan persiapan menyeluruh untuk merangkai sehingga menghasilkan sehingga hasilnya bisa cukup efektif mendukung kebijakan organisasi. Advokasi orang luar. Orang luar yang merupakan kunci dari pesan-pesan organisasi pengusaha adalah media cetak dan elektronik. Menangani pers dan reporter media elektronik secara efektif merupakan inti dari panduan ini. Akan tetapi, terdapat beberapa strategi dan taktik penting dengan pertimbangan prestasi. Kebanyakan organisasi pengusaha mencari peliputan media yang gratis dan tidak harus membayar media, seperti iklan. Dalam situasi tertentu, terkadang Anda akan memilih memasang iklan dengan membayar ketika ingin menyampaikan pesan khusus bagi kelompok pembaca atau pengamat tanpa intervensi editorial. Seperti organisasi orang dalam, tujuan utama Anda adalah memudahkan media mencari bahan berita, baik itu pandangan bisnis atau menghubungkan anggota-anggota potensial yang memungkinkan memberi kontribusi bagi cerita mereka. Pendekatan Anda secara umum kepada media harus strategis. Pastikan bahwa para reporter kunci media penting, jurnal dan program siaran mengetahui kegiatan yang dilakukan organisasi, siapa anggota organisasi Anda, masalah-masalah yang Anda hadapi, dan tujuan agenda bisnis Anda. Ciptakan reputasi agar bisa menghasilkan materi dengan kualitas baik dan berguna untuk mereka. Hasilkan siaran pers dan bentuk lain materi yang berhubungan dengan media. Bersikap responsif ketika memberikan informasi dan bahan-bahan yang berguna. Dengan pengelolaan hubungan yang positif dan proaktif dengan pers, besar kemungkinan Anda akan berhasil menciptakan peliputan media yang mengesankan. Tak hanya itu, karena Anda bisa mendapatkan peluang-peluang taktis dengan menjadi tempat pertama untuk dihubungi manakala berita penting itu muncul. Jangan lupa bahwa anggota potensial Anda mengamati berita, mendengar radio, dan membuat surat kabar. Persepsi mereka atas pengaruh dan keberhasilan Anda akan mendorong banyaknya serta kualitas liputan atas organisasi. Perhatian, meskipun hubungan dengan media para wartawan bisa menjadi teman Anda yang terbaik, akan tetapi mereka dapat pula menjadi musuh Anda. Mereka bekerja dengan waktu yang ketat dan mencari berita yang paling sensasional, kontroversial, dan yang paling bernilai beritanya. Bergerak cepat tetapi mengikuti dengan hati-hati. Ada beberapa perangkat untuk membuat keberhasilan advokasi. Yang pertama itu ada saran tambahan atau atas produksi dokumen tertulis yang lebih penting juga diberi yang dokumen dan paket tersebut adalah siaran pers,
masalah singkat, lembar fakta, dan paket pers. Mengkaji kembali taktik-taktik advokasi. Taktik-taktik organisasi harus dijaga di bawah kajian yang berkelanjutan untuk mempertimbangkan skala waktu perubahan. Dalam mengkaji keefektifan advokasi, beberapa pertanyaan yang perlu Anda kemukakan adalah: apakah permasalahan masih relevan dengan anggota kita? Apakah permasalahan sudah berubah bentuk? Apakah diperlukan penelitian lebih lanjut? Dan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai? Untuk keberhasilan advokasi, Anda akan mengkaji seluruh proses pengembangan strategi advokasi dan mengadopsi kampanye taktis yang berhasil memberi dampak. Untuk bisa merangkumnya, Anda harus mengidentifikasi masalah dan memilih prioritas. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui bagaimana membuat tujuan objektif agenda bisnis nasional. Mengidentifikasi individu yang sekiranya akan mendukung atau justru menentang agenda Anda. Menilai kekuatan dukungan dan oposisi, juga argumentasi lawan-lawan Anda yang kemungkinan besar akan digunakan. Dengan elemen-elemen tersebut, Anda dapat mengembangkan perangkat advokasi. Dalam advokasi sebenarnya tidak ada definisi yang baku. Pengertian advokasi selalu berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan, dan politik pada suatu kawasan tertentu. Advokasi sendiri dari segi bahasa adalah pembelaan. Ada beberapa pengertian dan penjelasan terkait dengan definisi advokasi. Yang pertama, usaha-usaha terorganisir untuk membawa perubahan-perubahan secara sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi, dan atau pelaksanaannya. Ini menurut Meutia Ganier. Nah, yang kedua, ada advokasi adalah membangun organisasi-organisasi demokratis yang kuat untuk membuat para penguasa bertanggung jawab menyangkut peningkatan keterampilan serta pengertian rakyat tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja. Nah, yang ketiga, upaya terorganisir maupun aksi yang menggunakan sarana-sarana demokrasi untuk menyusun dan melaksanakan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Sebagian orang yang berkecimpung dalam dunia advokasi, tentu mereka tidak akan menanyakan kembali mengapa mereka melakukan hal itu. Namun bagi sebagian lainnya yang belum begitu memahami atau bahkan belum pernah mengenal seluk-beluk advokasi, jawaban atas pertanyaan mengapa advokasi menjadi cukup relevan dan urgent untuk dijawab. Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang harus dan diharuskan untuk melakukan kerja-kerja advokasi. Secara umum alasannya itu, yang pertama ada, kita selalu dihadapkan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan kemiskinan. Yang kedua, perusahaan dan kekejaman kebijakan selalu menghiasi kehidupan kita. Nah, yang ketiga, keserakahan, kebodohan, dan kemunafikan semakin tumbuh subur pada lingkungan kita. Nah, yang keempat, yang kaya semakin bergaya dan yang melarat semakin sekarat. Dari beberapa poin di atas, ini kemudian melahirkan kesadaran untuk melakukan perubahan, perlawanan, dan pembelaan atas apa yang dirasakan olehnya. Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan yang elegan adalah advokasi. Tujuan dari kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal.
sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifik, dalam praktiknya kerja advokasi hanya banyak diarahkan pada sasaran tembak, yaitu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa. Mengapa kebijakan publik? Kebijakan publik merupakan beberapa regulasi yang dibuat berdasarkan kompromi para penguasa, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan mewajibkan warganya untuk mematuhi peraturan yang telah dibuat. Setiap kebijakan yang akan disahkan untuk menjadi peraturan perlu dan harus dikawal serta diawasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan dampak yang negatif kepada warga. Nah, advokasi sendiri selamanya menyangkut perubahan yang mengubah beberapa kebijakan, regulasi, dan cara badan-badan perwakilan melakukan kebijakan. Dalam melakukan perubahan kebijakan, tidak semudah yang kita bayangkan. Ada beberapa lapisan yang harus kita lewati untuk melakukan perubahan tersebut. Lapisan pertama itu mencakup permintaan, tuntutan, dan atau desakan perubahan dalam praktik kelembagaan dan program-programnya. Contohnya itu sekelompok komunitas menolak raperda yang telah dirancang kepada anggota dewan dan pejabat pemerintah. Lapisan kedua, mengembangkan kemampuan individu para warga, ormas, dan LSM dengan penolakan dan penentangan adanya raperda. Anggota komunitas belajar bagaimana mengkomunikasikan pesan mereka pada segmentasi yang lebih luas untuk memperkuat basis dukungan kelembagaan mereka. Nah, lapisan ketiga itu menata kembali masyarakat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.